Sudahkah kita mencontoh itu? Jadi yang dicontoh itu bukan hanya pakai jenggot, yang pakai celana jingkrang, bukan hanya itu. Yang mau mencontoh itu ya bagus, silakan saja. Tapi bukan hanya itu maksud saya. Ya, itu urusan syariat. Nah kita ini banyak berkutat di urusan syariat. Yang urusan hakikat, urusan ke dalam, malah kita bid'ahkan begitu. Nggak boleh belajar tasawuf, nggak boleh belajar tarekat, itu bid'ah lah. Kalau itu nggak dipelajari, nggak kenal kita kepada Allah. Ya, karena urusan syariat itu urusan aturan, Pak. Rajinlah kita sholat di awal waktu, nggak pernah tinggal sholatnya. Puasa Senin Kemis, sudah haji, umroh tiap bulan, bagus, itu syariat. Ya, tapi yang dikaji dalam tasawuf itu bukan urusan yang begitu, karena ya itu namanya hukum-hukum. Ini halal, ini batal, ini sah, ini batal, ini halal, ini haram. Itu hukum-hukum. Yang diinginkan dalam tasawuf itu mengenal siapa Allahnya. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah, menempatkan Rabbaninya. Dan ini harus, Pak, harus kita contoh. Kalau tidak, ya kita tidak akan sempurna. Dan itu isyarat-isyarat banyak sekali. Ya, itu salah satunya hadis qudsi. Yang kedua Isra Mi'raj. Coba perhatikan. Isra Mi'raj itu Nabi dari Haram ke Palestina atau ke Masjid Aqsa. Ya, dari Masjid Haram ke Aqsa, dari Aqsa baru ke langit. Ngapain kok ke Masjid Aqsa dulu baru ke langit? Kenapa enggak dari Haram langsung ke langit aja? Kan bisa saja dari Mekah langsung ke langit, nggak mesti harus ke Aqsa dulu. Tapi kan itu kan isyarat, ya deh. Ya. Linuriyahu min ayatina, karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Memperlihatkan itu artinya memperagakan. Ini loh caranya kalau ingin menghadap Allah. Apa itu? Haram ke Aqsa, bumi. Bumi itu apa? Nyata. Perjalanan yang nyata. Yang nyata mana? Syariat lahiriah. Lalu ke langit. Langit itu gaib. Gaib itu apa? Hakikat batiniah. Jadi kalau Nabi Isra Mi'raj menghadap Allah menempuh dua macam perjalanan. Perjalanan di bumi yang nyata, perjalanan di langit yang gaib. Nah kalau kita begitu juga kalau ingin menghadap Allah, kalau ingin kembali ke Allah, dua macam perjalanan, syariat lahiriah dan hakikat batiniah. Syariat urusan hukum-hukum, hakikat urusan ketuhanan. Jadi bagaimana kita mengatakan bahwa tasawuf itu bid'ah? Tidak perlu itu, nggak akan kenal Allah. Ya. Makanya saya bilang ya, ada yang jamaah yang cerita ada si A, si B itu membid'ah-bid'ahkan tasawuf, gitu. Membid'ah-bid'ahkan tarekat. Saya bilang ya biarin aja lah mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah mendekati mati, nah baru tahu pentingnya tasawuf, pentingnya tarekat. Gitu. Ya, ibaratnya orang berenang di lautan lepas, kalau tak ada pegangan, kelelap itulah. Ya, yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya hartamu, anakmu, istri, suami tak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari selain Allah. Nah, bagaimana kita menyingkirkan dari hati kita ini selain Allah? Singkirkan semua, ya dah. Tidak ada di hati kita selain Allah. Menyingkirkan itu tidak gampang, Bapak Ibu. Ya, makanya dalam kajian tasawuf itu yang paling sulit itu dua hal. Yang pertama, mengembalikan pinjaman, dan yang kedua, menghilangkan sangkutan. Nah, mengembalikan pinjaman relatif gampang dibanding dengan menghilangkan sangkutan. Asal tahulah kita ini bukan milik kita, basor, misalnya sifat 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu bukan punya kita, punya Allah. Nah kita yakini itu punya Allah, jangan yakin itu punya kita.
kembalikan itu kepada Allah, sehingga timbullah istilah la hayyun la alimun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun bil haq illallah. Tak ada yang hidup, tak ada yang tahu, tak ada yang kuasa, tak ada yang kehendak, tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar, tak ada yang berkalam melainkan Allah semata-mata. Nah, ini namanya kita mengembalikan pinjaman. Nah, kalau kita sudah paham itu relatif gampang. Yang susah menghilangkan sangkutan, Pak. Tersangkut di hati kita ini duit, tersangkut jabatan, tersangkut harta, tersangkut anak, tersangkut istri, banyak sekali. Ya, dan tidak bisa menghilangkan sangkutan itu tanpa zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih, pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, belajar zikir itu belajar tarekat. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir itu belajar mengamalkan 2 kalimat syahadat. Nah, maka saya bilang tempo hari 2 kalimat syahadat itu 5 tahapan saya bilang. Yang pertama belajar mengucapkan itu syariat. Yang kedua belajar cara mengamalkan itu tarekat. Yang ketiga belajar memahami isi 2 kalimat syahadat, ilmu tauhid. Yang keempat belajar memahami posisi 2 kalimat syahadat, itu ilmu hakikat. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Yang kelima belajar cara memakai 2 kalimat syahadat. Gimana cara memakai 2 kalimat syahadat itu? Hidup yang akan dipakai kok mati bisa ditompang. Itulah 2 kalimat syahadat. Ya. Dan itu ada kaitannya dengan ilmu tasawuf. Ya. Nah, maka kalau menurut saya belajar tasawuf itu mutlak, Pak. Jangan dikira kalau belajar tasawuf itu hanya hormat sama orang. Gitu. Ya, orang kadang-kadang memahami ilmu tasawuf itu untuk orang miskin, gitu. Ya, kalau sudah nggak punya duit, belajar tasawuf, gitu. Nggak kebayar hutang, bangkrut, nah mulai masuk tasawuf, gitu. Nggak begitulah. Tasawuf itu kebutuhan semua orang. Apakah dia pejabat, apakah dia rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, laki, perempuan, semua. Kenapa semua? Karena semua kita punya ruh semua. Saya tanya, Bapak Ibu punya ruh apa enggak? Ada kan? Ibu punya ruh? Ada, pernah bikin ruh? Enggak juga kan? Ya, ruh itu ruh punya Allah itu, cuma kita aja yang ngaku-ngaku punya kita itu. Padahal kita nggak pernah bikin gitu ya. Kalau ditanya orang, Bapak punya ruh? Ada. Pernah bikin ruh? Enggak pernah. Pernah beli? Enggak pernah. Kok punya? Dari mana dapat? Nah, ini menurut saya kesalahan dalam berintikad. Ya. Kalau dalam syariat nggak masalah lah, itu namanya syariat gitu ya. Bapak punya rumah ada, Bapak punya istri ada, Bapak punya anak ya, ada punya mobil ada. Ya, dalam kajian syariat tidak masalah. Ada ruh, kita punya penglihatan, kita punya pendengaran, kita punya kuasa. Itu dalam bahasa syariat. Tapi begitu kita masuk ke bahasa hakikat atau dalam keyakinan hati, itu nggak punya, Pak. Itu bukan punya kita, itu pinjaman semua itu. Dari Allah, yang punya Allah itu ya. Jadi ruh kita itu juga punya Allah itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada persoalan lagi bahwa ya yang kita contoh dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu zahir dan batin ya, syariat dan hakikat. Jangan kita menghabiskan waktu kita di syariat melulu itu. Orang kalau sudah bicara syariat itu apa? Ruang lingkupnya sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, ujungnya surga, neraka, itu aja. Ya, maka tidak pernah sepi, Pak, dari yang begitu kalau kita bicara syariat. Ya, sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke bagian hakikat, itu kita akan bicara ikhlas,
tauhid, syirik, kafir, munafik, gitu kan. Nah, mungkin saja secara lahirnya kita beribadah, kita sholat secara zahir, benar secara hukum, terpenuhi syarat dan rukun. Batinnya sudah benar apa belum? Nah, wallahu a'lam. Nah, contohnya begini. Secara hukum kita sudah benar, berdiri, ruku, intidah, sujud sudah bersih dari hadas dan najis itu. Lahirnya awal waktu pasti bacaannya itu ya, apalagi qari itu bagus bacaannya. Lahirnya benar, batinnya kamu merasa kamu bukan yang sholat itu. Nah, kalau kamu merasa kamu yang sholat, pakai apa kamu sholat? Ya, berdiri itu punya siapa? Kodrat aku, kata Allah. Kamu tahu baca ini baca itu ilmu siapa? Itu ilmu aku. Kamu bisa melihat itu basor siapa? Basor aku. Kamu bisa mendengar sama siapa? Sama aku. Nah, yang punya kamu mana? Yang kamu katakan kamu yang mengerjakan itu yang punya kamu yang mana? Yang kau pakai itu punya aku, kata Allah. Nah, ini yang kita tidak punya, ngaku punya. Kira-kira berbohong apa enggak ya? Sampai kapan kita akan ngebohongin diri kita sendiri? Masa sampai tua kita ngebohongin diri sendiri? Nggak punya, ngaku punya gitu. Ya, contohnya begini. Ya, satu saat Pak Haji Dasril datang ke rumah saya. Beliau bawa mobil yang fresh, yang bagus, harganya mahal, 1,5 M. Ya, begitu beliau sudah parkir di halaman rumah saya, beliau bilang, Pak Ustadz, izin parkir, saya mau ke belakang sebentar ada urusan. Ya silakan Pak Haji. Nah, pergilah beliau ke belakang karena ada urusan. Tiba-tiba ada orang lewat. Baru punya mobilnya. Oh ya, baru. Punya siapa? Punya saya. Ya punya Pak Buya sendiri. Iya, punya saya. Dah, berangkatlah. Nggak lama sudah itu, Pak Haji Dasir datang. Makasih Pak Ustadz, saya mau pulang. Ya, dibawanya mobil tadi. Nah, mobil dibawa, saya sedih Pak. Sedih bukan karena mobilnya dibawa, bukan. Sedihnya saya kalau orang itu datang lagi nanti. Mana mobilnya Buya, katanya. Itu yang saya sedihkan. Kalau mobilnya silakan, memang punya beliau. Tapi kalau orang datang lagi, nanyakan lagi, nah bingung saya. Nah ini kenapa? Karena bukan punya kita, ngaku punya kita. Gitu. Kalau dikubur dan ditanya sama Munkar Nakir, kamu sholat? Iya, pakai apa kamu sholat? Ya. Apa punya kamu yang kuasa itu? Nah kita cerita begini. Yang punya kamu yang mana? Itu semua punya Allah semua. Ada ya. Makanya saya bilang, kalau ini sampai tidak dikembalikan sampai ajal tiba, wah ini urusan besar. Ada ya. Ngaku-ngaku punya, nggak punya, dipinjamin motor, malah dijualnya. Nggak punya dia, nanti tangkap polisi itu nanti. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah kembalikan ya apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kita contoh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menempatkan yang satu. Nah, urusan tasawuf sangat penting. Maka saya bilang Islam, iman dan ihsan itu kalau saya ibaratkan buah, kulit isi rasa. Ada kulit diperlukan untuk apa? Untuk membungkus isi. Isi diperlukan untuk apa? Untuk menyimpan rasa. Tapi yang kita nikmati rasa, bukan kulit, bukan isi. Cobalah Bapak beli doren di jalur 2 itu kan banyak doren itu. Ada. Yang Bapak nikmati apa? Kulitnya apa isinya? Rasanya kan. Ya, ada doren yang kecil, murah, tapi rasanya enak. Enak juga ya doran ini, besok beli lagi. Kenapa? Karena terkesan dengan enaknya rasa. Tapi ada doren, ya mungkin di Bambu Kuning mungkin ada itu, yang gede itu ya, kulitnya bagus, tampuknya bagus, nggak ada lecet-lecet, nggak murah, mungkin 15 ribuan lah. Ya. Tapi dibelah kosong plastik. Nah jangan sampai hanya bagus kulit, nggak ada isi, Pak. Ya. Bagus kulitnya, lahirnya bagus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak memandang rupa-rupamu dan hartamu. Yang dipandang Allah itu hatimu.
Nah kalau kita sholat, mana yang rupa-rupa bentuk, lama berdirinya, intidalnya